Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Anugrah. Saya di sini nih akan menampilkan analisis terhadap internasional jurnal dari Tandef Online yang berjudul Unexpected Mathematical Achievement. Yang di asesmen anak tersebut mempunyai hambatan pada anak autis dan Down syndrome dari Elisabetta Monari Martinez dan Pamela Spada. Kita lanjut ke yang pertama, yaitu temuan masalah pada jurnal. Masalah menghitung matematika pada orang dewasa yang menderita Down syndrome dan autisme tingkat berat selama 7 tahun. Jadi anak tersebut mengalami Down syndrome dan autis majemuk. Jadi pada penelitian ini dilakukan selama 7 tahun agar membuktikan bahwa anak tersebut walaupun mengalami banyak hal pada kekurangan di dalam dirinya, maka dicari apakah masih ada harapan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian pada jurnal. Hasil penelitian yang disampaikan pada tabel ditampilkan bahwa perubahan anak tidak terlalu signifikan. Mohon maaf, ini judul. Jadi yang B, hasil penelitian pada jurnal. Hasil penelitian yang didapatkan selama 7 tahun dari 2012 hingga 2018, umur anak tersebut dari umur 22 sampai 28, rentang grade yang mementingkan koreksi dari perhitungannya ada terjadi, perubahan tidak terlalu mendatar. Seperti di gambar sebelah, bahwa anak tersebut harus mengerjakan sesuai dengan kemauannya dan tidak ada yang mengganggu, baru bisa dia fokus. Jadi anak apabila diganggu sedikit, maka tingkat fokusnya akan berbeda dengan tingkat fokus dia yang ingin. Selanjutnya yaitu kesimpulan jurnal. Hasil yang dijelaskan di sini dengan namanya tidak disebutkan, hanya disebutkan dengan huruf A. Tampaknya variabilitas yang tidak biasa dalam kinerja matematika telah diamati pada Down syndrome dan autis. Meski begitu, variabilitas itu tidak mencegah orang dewasa dengan kelainan majemuk seperti A dari pencapaiannya selama 7 tahun tadi. Faktanya, pikirannya masih bisa bekerja untuk mengimbangi perkembangan otaknya yang tidak biasa. Untuk alasan ini, tidak satupun dari orang-orang ini harus dikeluarkan dari budaya matematika. Jadi, anak yang memiliki hambatan pada Down syndrome dan autis tidak selalu harus dikeluarkan dari matematika. Untuk walaupun kinerja otaknya tidak bisa mengimbangi dari pertumbuhan usianya, ini menurut penelitian mereka dibilang bahwa anak tersebut kognitifnya masih terbilang di umur 5 tahun. Padahal kalau dikembangkan secara sedikit demi sedikit dan bertahap, seperti ini contoh, selama 7 tahun, maka anak tersebut akan ada perubahan. Dan lebih untungnya, siswa ini merasa senang mengerjakan matematika dan program ini membantunya mengurangi kecemasan dan meningkatkan perilakunya selama sesi atau pembelajaran. Temuan teori pada jurnal yaitu Piazza pada tahun 2010 telah menemukan bahwa anak-anak usia sekolah dengan perkembangan diskalkulia atau ketidakmampuan belajar yang menunjukkan kemampuan yang sangat buruk dan membandingkan sejumlah besar titik pada usia 10 tahun, kinerja mereka adalah pada tingkat anak-anak berusia 5 tahun yang biasanya berkembang. Meskipun demikian, Zhang Li dan Giorgio tahun 2018 telah menemukan bahwa perbandingan besaran numerik dibuat dengan membandingkan set objek mungkin berguna dalam memprediksi sebuah keterampilan matematika pada anak-anak TK, tetapi tidak pada anak yang lebih tua. Dan sedangkan
et al. Tahun 2017 telah mengamati bahwa perbandingan numerik mungkin kurang penting untuk aritmatika ketika perhitungan telah mencapai tingkat otomatis. Pada anak-anak berusia 3 tahun ditemukan hubungan antara keterampilan memberi n objek, pengetahuan kardinalitas, dan perbandingan angka. Mereka yang berprestasi lebih baik dan perbandingan memiliki beberapa pengetahuan kardinalitas. Tapi meskipun demikian, beberapa anak dengan beberapa pengetahuan kardinalitas tidak berkinerja dengan baik dalam perbandingan numerik. Jadi tidak semua anak bisa mengikuti pelajaran. Jadi disesuaikan misalnya dalam hal aritmatika. Daftar pustakanya bisa dibaca. Komentar jurnal dari segi penulisan sangat rapi dan bagus. Sampai masuk ke website yang terpercaya itu Tandef Online. Ukurannya itu penulisan secara penurutan dan setiap poin. Dan setiap poin di awalnya tidak disediakan kata kunci. Biasanya saya melihat jurnal itu disediakan kata kunci sebagai referensi dan juga penurutan. Ini penurutan anak tidak ada diberikan misalnya dari tahun ke tahun langsung sesuai inti. Dari segi materi tercukupi secara singkat, padat, jelas. Tabel tadi pun menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun kekurangannya itu poinnya masih kurang. Misalnya dalam pengertian poin yang dibahas itu kurang lengkap, walaupun padat dan jelas kurang lengkap pengertiannya. Misalnya pengertian anak majemuk itu tidak dibuat di dalam sini, lebih ke hasil-hasil penelitian, perolehan pengetahuan. Jadi kelebihan yang sangat banyak, yaitu kita diajarkan bahwa harus dengan sabar mengajarkan kepada anak agar anak ada perubahannya. Dan bagus sih meneliti, tidak cuma-cuma, penuh dengan kesabaran tabah selama 7 tahun, dan anak pun berumur 22 tahun. Bentuk kontribusi positif yaitu mungkin pada saat saya akan jadi guru majemuk, saya akan lebih sabar karena kita banyak dari kunci kesabaran bahwa anak bisa dapat berubah asal didapat dari dukungan lingkungan, dukungan keluarga, dukungan apapun. Ya itulah jurnal yang saya bahas. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.